Nah, Oke, baik. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas etika profesi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai profesi data analis. Bisa di next slide. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Daniel Andika, ada Muhammad Fitra, ada Anakta Rafael, dan yang terakhir ada Kenza Fianda. Oke, sebelum masuk ke definisi apa itu data analis, alasan kami mengangkat profesi ini adalah karena data analis ini pada saat sekarang ini menyerap banyak sumber daya. Namun sumber daya yang tersedia untuk pasarnya itu masih belum memenuhi, jadi belum seimbang. Jadi profesi ini masih masih apa ya, masih ibaratnya masih memiliki value yang sangat tinggi dengan gaji yang sangat tinggi juga. Oke, lanjut ke definisinya. Definisi data analis itu adalah sebuah pekerjaan yang berfokus dan bertanggung jawab dalam menganalisis data, mengolah, serta menerjemahkan data menjadi suatu bentuk informasi yang mudah dipahami. Lanjut. Oke, untuk peranannya, itu kami mengangkat ada 3 peranan utama. Yang pertama adalah mengambil keputusan yang informasional. Hal ini dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan yang didasarkan pada data yang tersedia. Oke, yang kedua adalah evaluasi proyek dan program. Mengukur hasil proyek dan program itu dapat dilakukan agar organisasi dapat menilai apakah tujuan telah tercapai atau apakah perlu adanya perubahan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah mengukur kinerja. Mengukur kinerja organisasi, proses bisnis, ataupun produk dalam mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki atau perlu dioptimalkan dalam hal efisiensi. Oke, selanjutnya untuk tools-tools apa saja yang diperlukan oleh seorang data analis dapat dijelaskan oleh teman kami. Silakan. selanjutnya ada beberapa tools yang biasa digunakan oleh seorang data analis, di mana masing-masing tools ini memiliki kegunaan yang hampir sama, yaitu untuk mengevaluasi, namun dia memiliki tujuan atau inti yang berbeda. Yang pertama ada Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang menggunakan spreadsheet dengan tujuan untuk melakukan perhitungan, visualisasi data sederhana, dan juga membuat laporan. Selanjutnya ada SQL atau Structured Query Language, di mana SQL ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk mengekstrak data dari sebuah basis data dan melakukan transformasi data. Selanjutnya Google Analytics, di mana Google Analytics ini biasanya digunakan untuk menganalisis pasar ataupun kinerja suatu website. Kemudian ada AS atau Statistical Analysis System, di mana SAS atau AS ini merupakan sebuah perangkat lunak analisis data yang biasanya digunakan pada bidang industri dengan tujuan untuk menganalisis suatu statistik. Selanjutnya ada SPSS, di mana dia ini hampir sama dengan Statistical Analysis System. Selanjutnya ada beberapa organisasi yang menaungi sebuah atau seseorang data analis. Yang pertama ada International Institute of Business Analysis atau IIBA, di mana IIBA ini sebuah organisasi internasional yang berfokus pada analisis data khususnya pada bidang bisnis. Kemudian ada Big Data and Analytics Association, di mana Big Data Analytics System ini merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada isu-isu terkait big data dan juga analisis data dalam berbagai ilmu, industri ataupun sektor. Kemudian ada Institute of Analytic Professionals, di mana ini merupakan sebuah lembaga yang ada di beberapa negara, di mana beberapa negara ini memiliki lembaga profesional yang mengakui dan mendukung analisis data. Mereka dapat memberikan sertifikasi, pelatihan, dan dukungan dalam pengembangan karir. Selanjutnya ada American Statistical Association, di mana ASA ini adalah organisasi profesional yang memiliki atau mewakili ilmu statistik yang sering merupakan bagian dari integral dari analisis data. Mereka menyediakan sumber daya dan dukungan untuk analisis data yang berfokus pada statistik. Bisa dilihat organisasi-organisasi ini tidak ada yang bersifat resmi ataupun mengajarkan semua mengenai analisis data, namun ia memiliki bidang-bidangnya sendiri di beberapa negara. Selanjutnya ada beberapa sertifikasi untuk data analis, sama seperti organisasinya.
Tidak ada spesifik resmi mengenai data analis, namun ada beberapa perusahaan besar yang mengeluarkan sertifikasi untuk seorang data analis. Yang pertama ada Microsoft Certified, kemudian ada Google Data Analytics, kemudian ada SAS Certified Data Analyst, kemudian ada Tableau Desktop Specialist, kemudian ada Certified Analytic Professional, dan yang terakhir ada Microsoft Azure Data Scientist Association. Semua sertifikasi ini bertujuan untuk mengembangkan atau memberikan kredibilitas kepada seorang data analis. Selanjutnya, ada juga isu etika seorang data analis. Seorang data analis ini tentunya tidak terlepas dari isu etika yang ada, di mana banyak sekali rumor-rumor yang ada pada seorang data analis, yang salah salah satunya adalah privasi data, di mana seorang data analis ini, ia memiliki akses ke data pribadi atau sensitif, sehingga mereka harus menjaga kerahasiaan data tersebut. Penggunaan data yang tidak etis atau pelanggaran privasi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan reputasi yang serius. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Penting bagi untuk seorang data analis untuk menjadi transparan tentang metodologi dan juga sumber data yang digunakan dalam menganalisis suatu data. Perlu juga ada akuntabilitas dalam hal keputusan yang diambil berdasarkan temuan analisis untuk menghasilkan pilihan yang berdampak positif. Kemudian ada juga yang namanya diskriminasi dan juga bias. Seorang analisis data yang tidak hati-hati atau model yang digunakan tidak sesuai dapat menghasilkan bias, di mana ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu ataupun pengambilan keputusan yang tidak adil. Seorang data analis harus bekerja untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam analisis mereka untuk menghindari konflik yang ada. Yang terakhir adalah kesesuaian regulasi. Seorang data analis ini harus memahami regulasi dan juga mematuhi regulasi yang ada, di mana masing-masing negara ini memiliki regulasi serta peraturan yang berbeda-beda. Seperti di Eropa, mereka menggunakan undang-undang dengan nama General Data Protection Regulation, ataupun di Amerika mereka mempunyai sebuah peraturan yang tertulis pada Undang-Undang Privasi Konsumen California. Selanjutnya adalah ada contoh kasus dari penyalahgunaan ataupun dampak positif dari adanya seorang data analis. Untuk contoh kasus ini akan dijelaskan oleh teman saya Rafael. Ya, berikut adalah beberapa contoh kasus dan juga dampak positif. Boleh di next. Nah, contoh kasusnya itu adalah perusahaan Amazon ya. Amazon dikenal luas karena menggunakan data dengan sangat efektif dalam berbagai aspek bisnis mereka, dari pengelolaan inventaris hingga rekomendasi produk untuk pelanggan. Nah, berikut ini adalah keputusan yang meningkatkan nama Amazon berdasarkan analisis data yang telah mereka lakukan. Nah, dampak positif yang pertama yaitu personalisasi rekomendasi. Salah satu fitur paling terkenal dari Amazon adalah Customer Bought This Also Bought atau Recommended for You. Fitur ini didukung oleh algoritma yang menganalisis riwayat pembelian pelanggan dan mencari pola pembelian bersama yang memungkinkan akan menarik minat pelanggan. Dengan analisis yang cermat, Amazon memberikan rekomendasi produk yang relevan pada setiap pelanggan, juga meningkatkan penjualan produk tambahan. Yang kedua ada analisis ulasan pelanggan. Amazon mengumpulkan dan menganalisis ulasan pelanggan untuk memahami pendapat pelanggan tentang produk dan layanan mereka. Ini membantu dalam perbaikan produk, pengembangan fitur baru, dan memberikan informasi harga kepada pembeli lainnya. Lalu yang ketiga ada pengoptimalan rute pengiriman. Amazon menggunakan data logistik atau data lalu lintas untuk mengoptimalkan rute pengiriman paket mereka. Ini membantu mereka mengirimkan paket lebih cepat dan efisien kepada pelanggan mereka, yang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan mereka dalam menghadirkan pengiriman salah satu hari atau yang biasa disebut dengan Amazon Prime. Untuk contoh kasus dampak negatif akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Rafael untuk penjelasan mengenai dampak negatif. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari dampak negatif. Bisa di next.
Untuk contoh kasus negatif di sini ada kasus Cambridge Analytica adalah perusahaan analisis data politik yang menjadi berita utama pada tahun 2018. Mereka di sini dituduh memanipulasi data pengguna Facebook secara ilegal. Data yang mereka manipulasi adalah mereka mengambil beberapa data-data dari Facebook yang cukup banyak yang mereka gunakan untuk mempengaruhi pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Bisa di next. Dampak negatif yang diambil adalah kehilangan kepercayaan. Dari kasus ini bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan oleh publik terhadap Facebook itu sendiri sebagai platform yang harusnya menjaga privasi pengguna. Dari kasus ini juga mengundang kepercayaan terhadap industri analisis data secara umum. Bisa di next. Ada juga tindakan hukum. Tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah pusat terhadap Cambridge Analytica ini juga dan juga perusahaan lain juga membuat hukum dan investigasi dari pemerintah juga memberikan tindakan yang tegas agar tidak menimbulkan atau mengakibatkan kasus ini terus berlanjut. Dan akhirnya Cambridge Analytica bangkrut pada tahun 2016. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada pengawasan yang lebih ketat. Karena kasus ini juga perlu didorongnya pembahasan mengenai pengawasan dan juga regulasi yang lebih ketat terhadap pengguna data oleh perusahaan agar tidak bocor ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Bisa di next. Oke, yang terakhir ada juga kontroversi politik karena kasus ini juga menimbulkan atau menciptakan kontroversi politik yang luas, mengingat juga karena peran ini sangat penting, maka penggunaan data ini akhirnya dimainkan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Oke, bisa di next. Di sini juga ada beberapa referensi atau informasi yang dijadikan sebagai rujukan atau petunjuk untuk mempertegas pernyataan kami. Oke, next. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.